Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darnita Ponton, NIM 25125021, dengan mata kuliah kewarganegaraan, tugas UAS. Dan dalam tugas UAS ini kita diminta oleh ibu dosen pembimbing untuk mengevaluasikan tentang identitas nasional negara ya. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Identitas nasional itu berupa seperti bendera merah putih yang melambangkan kebesaran dan kedaulatan. Terus lagu kebangsaan yang melambangkan bangsa negara Indonesia. Terus yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan sila-sila Pancasila yang tentunya untuk mempersatu suku, budaya, dan bangsa. Kemudian ada pula apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, hak asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah atau HAM itu seperti dikala kita sedang rapat itu bebas mengemukakan pendapat. Itu contoh satu. Contoh yang kedua itu dapat memperoleh seperti layanan kesehatan gratis melalui BPJS, dan juga dapat memperoleh pelayanan baik di bidang masyarakat maupun di bidang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hal yang paling penting? Ya, tentunya saudara yang paling penting ya. Karena segala sesuatunya dalam negara kita itu harus diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebabnya kenapa? Karena negara kita itu negara hukum yang berkedaulatan. Jadi segala sesuatunya itu sudah harus jelaslah dibentuk dari dasar Undang-Undang Dasar. Kemudian pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewarganegaraan. Yang disebut hak yaitu salah satu hak yang mutlak ya, kayak pribadi, milik kita pribadi. Itulah yang disebut hak. Sementara yang disebut kewarganegaraan itu adalah suatu suatu aturan. Hak daripada kewarganegaraan adalah suatu aturan yang dibuat oleh kita pemerintah. Jadi ada beda antara hak dan kewarganegaraan. Hak yaitu memiliki suatu yang dimiliki kita secara pribadi, sementara kewarganegaraan adalah suatu hak yang memiliki aturan yang harus kita patuhi bersama sebagai warga negara. Kemudian yang ke-6, jelaskan bagaimana seorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ya, baik. Bagaimana cara kita memperoleh kewarganegaraan ya? Seperti kayak memiliki KTP atau identitas. Itu contoh pertama. Yang kedua yaitu seperti kelahiran yang
berdasarkan keturunan yang berdasarkan apa namanya itu melalui penanganan atau naturalisasi ya, seperti itu kayaknya, asas naturalisasi ya. Selain KTP yaitu keturunan yang naturalisasi, asas naturalisasi, asas kewarganegaraan ya. Baik, saya ulangi lagi untuk yang nomor 6, contoh memiliki identitas kewarganegaraan yaitu seperti 1 KTP atau kartu identitas, yang kedua adalah keturunan yang asas kewarganegaraan yang naturalisasi ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh pertanyaannya, pilih salah satu budaya dalam daerah Indonesia. Kalau untuk pilih salah satu budaya daerah, saya pilih budaya daerah saya, budaya daerah Bolaang Mongondo Utara. Kalau di budaya daerah saya di Bolaang Mongondo Utara itu tariannya ada tari yang disebut tari Banggele atau tari penyambutan tamu. Kemudian rumahnya yaitu rumah panggung yang biasa kita sebut sebagai kumalig. Terus bahasanya yaitu bahasa daerah, bahasa Bolangintang. Terus pakaian adatnya sarung songket yang berwarna hijau. Terus kebiasaan adat kami itu kebiasaan upacara adat kami itu dilaksanakan di lapangan Kembar Boroko atau di depan rumah adat ya, yaitu rumah kumalig atau rumah panggung ya, itu. Dan untuk kelestariannya sangat-sangat dilestarikan karena kami daerah Bolaang Mongondo Utara itu punya sanggar tari atau punya sanggar belajar adat. Jadi kalau untuk kelestariannya jelaslah terjamin kelestariannya. Baik, untuk nomor 8, apa yang dimaksud dengan bela negara dalam mahasiswa ya, kehidupan sehari-hari. Baik, saya juga sebagai mahasiswa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai mahasiswa tentunya berbaur dengan siapa saja, dari suku mana saja. Jadi jelaslah kita sebagai mahasiswa itu harus saling mendukung, bahu-membahu dalam membentuk suatu yang disebut bela negara ya. Seperti dalam rangka event, ada eventnya itu kita harus saling membantu. Kemudian entah itu dari event olahraga dan kesenian lainnya, kita harus saling mendukung biar terciptalah bela negara kita yang tumbuh sehat dan berkualitas ya. Kemudian yang ke-9, jelaskan ciri-ciri negara maju ya. Baik, saya akan jelaskan ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju itu seperti negara luar sana. Maaf ya, saya bukan bermaksud menyinggung negara kita, tapi kalau mau bilang ciri-ciri negara yang maju itu
kayaknya kalau negara kita sih maju ya, cuman ya justru masih ada keterbatasannya. Jadi kalau mau kasih contoh negara luar saja yang kayak Jerman, kayak Brunei, kayak apa namanya itu, Filipina atau apa namanya itu. Itulah negara-negara maju yang di luar sana. Kalau negara kita mah maju ya masih kurang, minim. Itulah contoh dari saya, mohon maaf ya. Kemudian yang ke-10, dari seluruh materi, dari HAM, demokrasi, asas manusia, kewarganegaraan, yang saya pilih sebagai mahasiswa PIAUD, saya memilih HAM, hak asasi manusia. Karena HAM adalah hak dasar bagi kita di kehidupan sehari-hari ya. Kita sebagai masyarakat selalu menggunakan hak asasi untuk baik di kepribadian maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menggunakan yang namanya HAM, dan saya pribadi memilih HAM. Baik, demikian ke-10 pertanyaan dan ke-10 jawaban dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.